ngelihat maksudnya baju-baju hijab tuh kayaknya kok terkesannya kuno gitu, nggak Gitu-gitu bagus, aja gitu-gitu gitu ya, aja nggak gitu. fashionable gitu ya. Jadi pengen banget gitu jadi pakai hijab tuh kelihatannya cantik, keren, wangi, terus semuanya di orang tuh kayaknya ngelihatnya tuh apa ya, berkelas gitu ya. Kan tadi dari minat, terus kemudian tentuin target pasarnya. Nah, ketika tentuin target pasar itu juga sambil menentukan unique selling point dari si produknya, supaya nggak berantem. Di tasnya kadang-kadang aku udah enak pakai baju kamu gitu, sering tuh customer kayak gitu, aku maunya baju kamu, desain kamu gitu. Itu sering banget gitu loh, itu salah satu yang kita harus jaga loyal Iya. customer. Tentunya. Jadi di marketplace tuh kita berusaha untuk memaksimalkan foto dan video sebaik mungkin. Jadi orang yakin, dan kalau masih kurang yakin, kita waktu itu memang 2019 kan sempat ada di Metro Gandaria City tuh mau pit Offline ya itu ya. offline. Ya, jadi ya udah kita arahin kalau emang pengen pegang banget nih, ya udah ada nih toko offline-nya. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman podcast Naik Kelas Indonesia. Ketemu lagi bersama saya Ma Upit. Hari ini saya nggak ditemenin Mr. Popo. Mana ya Mr. Popo? Ya nggak apa-apa ya, hari ini aku tapi nggak sendirian. Aku ditemenin sama dua bidadari dari pengusaha di daerah Jakarta. Dan ini ada dua tamu istimewa nih teman-teman. Nanti kita akan kulik, kebetulan usahanya ini adalah di bisnis fashion. Jadi nanti kita akan kenalan. Siapa nih kira-kira tamu istimewa kita? Ada Kak V dan ada Kak Elin nih di sini nih teman-teman. Halo. Selamat datang nih teman-teman, sudah Terima berkenan kasih. hadir datang ke studio Pabrik Suara Rakyat. Nah, buat teman-teman yang memang mau ada rekaman atau mau bikin podcast kayak seperti ini, teman-teman bisa langsung datang ke studio Pabrik Suara. Nah, nggak lama-lama kita akan bahas nih. Boleh kenalan dulu nih dari mulai Mbak Elin atau Boleh. Kak V, silahkan. Elin dulu deh. Iya, halo semuanya. Terima kasih buat Ma Upit dan teman-teman Pabrik Suara Rakyat. V Attire, Elin Mahaya nih udah dikasih kesempatan ya buat hadir di sini bersama teman saya juga dari brand Kayo ya, gitu. Oh, brandnya Kayo ya. Iya. Aku tadi kayaknya sempat kebalik ya. Tadi V Kayo, ternyata Ya. brandnya Kayo, namanya V. Kayo. Nah, kebalik sama Kak Elin yang namanya V Attire. V brandnya. Attire, Nama brandnya. Oh, oke. Gitu. Siap. Nah, ini bergerak di bidang apa nih? Kalau boleh cerita sedikit tentang bisnisnya mungkin. Oke, jadi V Attire ini bergerak di bidang fashion wanita. Jadi kita udah ada sejak tahun 2016. Oh, udah lama Udah ya? lama gitu. Nah, jadi mungkin cerita dikit kali ya, Boleh. tentang awal kenapa sih V Attire ini ada gitu kan. Dari namanya juga Dari mungkin namanya kayak ya. punya makna ya. Iya. Jadi V Attire ini tuh awalnya kan dulu saya kerja kantoran ya sama Upit. Mhm. Terus baju-baju kantor zaman dulu tuh kayaknya kaku-kaku banget gitu ya. Nah, terus saya buatlah baju-baju versi saya gitu ya, baju kantor versi saya bisa dipakai maksudnya untuk beberapa occasion. Nah, dari situ kayaknya prospeknya bagus, akhirnya berbisnislah V Attire kayak gitu. Berarti fokusnya di baju kantor gitu ya, office office look ya. Ya, Oh, oke. gitu. Emang target marketnya lumayan ya, kan apalagi di Jakarta ya. Iya. Nah, kalau Kak V, Kalau aku nih cerita sedikit tentang Kayo ya. kenapa Kayo. namanya Kayo? Jangan Mungkin pada kepleset nanya jadi ya. U ya, Kayu. ada ininya nggak? Ada hubungannya nggak? Beda-beda ya. Enggak. Oh, oke. Kayo itu sebenarnya dari bahasa Jepang, Maupit. Oh, bahasa Jepang. Artinya perempuan yang cantik. Tapi orang suka plesetin nih. Kalau Kayo itu kalau dalam bahasa Minang tuh artinya kaya.
kita aminin aja dulu ya. Amin, amin. Kebetulan juga saya dari Sumatera Barat, jadi berhubungan nih, connect gitu loh. Jadi yang diambil dari bahasa Jepangnya atau bahasa sebenarnya. Minang nih? Sebenarnya bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Cuman orang pasti nanya, kalau setiap ketemu, kayu tuh kaya ya? Amin, Amin. ya Rabbal Alamin. Gitu Jadi kan. doa ya? Jadi doa. Tapi by the way nih teman-teman, aku pagi ini pakai Diri dulu dong, cosplay Maupit. nih. Diri dulu dong. Janganlah gini aja, nggak malu mau. nanti. Ini aku udah pakai brandnya dari Kayo ya, Iya. lihat tuh. Ini konsepnya kalau Cerita boleh sedikit dicerita ya. sedikit. Oke, kalau Kayo tuh kan dari 2019. Sama nih sama Elin berangkatnya dari pekerja juga dulu ya. Nah waktu itu pada waktu aku pakai hijab tuh 2011 ya pulang haji gitu kan. Pakai hijab tuh ngelihat maksudnya baju-baju hijab tuh kayaknya kok terkesannya kuno gitu, nggak Gitu-gitu bagus, aja gitu-gitu gitu ya, nggak gitu. fashionable gitu ya. Jadi pengen banget gitu jadi pakai hijab tuh kelihatannya cantik, keren, wangi, terus semuanya di orang tuh kayaknya ngelihatnya tuh apa ya berkelas gitu ya. Jadi makanya karena saya waktu itu seneng pakai baju rapi kemana-mana tuh pakai baju rapi, makanya jadi berangkat dari situ tuh pengennya baju hijab juga keren, rapi dan cantik gitu dipakainya. Nah, Jadi bikinlah lahirlah si Kayo. Kayo ini 2019 itu sebenarnya dari passion ya pertama ya. Nah, passion itu berkembang nih. Ketika itu mungkin kalau passion aja kita mesti punya bekal. Nah, itu juga ada cerita lagi kita belajar gitu loh. Aku kebetulan belajar di salah satu tempat fashion gitu di Jakarta. Ngobrol-ngobrol belajar, kakak-kakak cantik ini nih pada punya background dari mungkin sekolah edukasi apa ya, Desain. fashion ya, Iya, desain iya, gitu, iya. atau mungkin punya keahlian menjahit atau mendesain. Ada backgroundnya nggak sih kok bisa lari ke fashion selain tadi yang dari minat ya, dari ngelihat baju yang kerja gitu-gitu aja, terus pakai hijab ya so-so, pengen sesuatu yang beda, sesuatu yang unik. Boleh cerita sedikit mungkin? Boleh. Kalau dari aku sendiri nih, kalau untuk apa namanya tuh, dari kelas sekolah itu aku mulainya dari ini boleh nyebut institusi kan ya? Boleh ya. Boleh ya. Kebetulan Boleh. aku belajar di Esmod. Halo teman-teman oke. Esmod gitu. Wah nih disapa dulu dong. Iya. Waktu itu zaman pandemi sih gitu. Waktu itu aku belum lama kepikiran, dong belum ya? lama 2021 ya. Oke. Terus aku langsung apa namanya kayaknya kalau pandemi ini ngapain gitu ya. Terus waktu itu buka kelas di Esmod tuh ada zaman pandemi. Jadi kita online terus udah gitu offline pada saat kita presentasi gitu ke Esmodnya. Oh bisa tuh ya, sekolah mode ternyata online. Makanya itu pada waktu pandemi dia baru buka tuh kayak gitu konsepnya. Nah kebetulan waktu itu wah oke juga nih gitu kan. Daripada dulu kan di rumah nggak ngapa-ngapain ya, cuman gitu doang gitu. Belajar lagi kayaknya seru gitu. Makanya itu salah satunya Esmo. Terus selain aku sama Elin kan juga sama nih di Women Entrepreneur. Community. Oh berarti Kak Elin juga ambil di Esmod juga, jebolan sana juga. Nah, jadi kalau aku agak beda ya. Jadi aku tuh waktu belajar bisnis pertama kali tuh di inkubator bisnis Womanpreneur Community. Jadi kalau aku belajar bisnisnya dulu, nah fashionnya itu sambil jalan waktu itu ada program dari rumah BUMN Bank Mandiri untuk belajar naik kelas. Waktu itu belajar sama beberapa desainer. Gitu. Jadi dari situlah diasah. Nah, kalau Esmodnya sebenarnya baru ikut, kalau aku baru ikut programnya kemarin itu tuh. ya. Ya. Adik kelas berarti ya. Iya. Tapi itu ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Jadi ngaruh kita banget. memang harus punya latar belakang yang sesuai dengan Iya. bisnisnya ya. Selain di passion tadi, kita harus berkembang secara bisnisnya juga. Mau diapain nih ya kalau udah nyiptain baju
yang keren, terus mau diapain gitu kan, harus pinter juga di bisnisnya untuk kembali menjual gitu ya. Terus selain itu secara baju itu kan ada konsep gitu loh, kita mau pakai kemana bajunya, terus mau bahannya apa, mau ke arah mana fashionnya gitu, itu kan semua pakai konsep, jadi perlu belajar. Selain dari situ juga pengembangan dari fashion itu kan dia sangat cepet ya, revolving, maksudnya dia cepet Iya banget, sih, kalau ngobrolin fashion tuh ya nggak ada habisnya. Iya. setiap saat bisa Terus, berubah ya. Betul. Apalagi kalau ngikutin fashion tuh udah besok trennya udah beda lagi. Nah tapi ngobrolin fashion gitu, ini kan targetnya gimana Berbeda nih ya kali nentuin ya. targetnya kan? Banyak ya yang di bidang fashion berantem gak sih kalau di market gitu? Gimana teman-teman tuh membuat target market sendiri gitu sesuai? Oh ini produk saya cocoknya ke sini, itu gimana nih teman-teman? Oke, kalian. Jadi pertama memang ketika kita mau bikin bisnis fashion, ini sharing pengalaman aku ya. Kan tadi dari minat, terus kemudian tentuin target pasarnya. Nah ketika tentuin target pasar itu juga sambil menentukan unique selling point dari si produknya. Supaya nggak berantem, ya kan. Mungkin Tapi sama-sama. pernah gak sih berantem? Karena secara itu customer DNA-nya aku gitu. Beda ya. karena aku sama secara Elin aja DNA-nya beda. beda, betul. Oke. Gitu. Ada DNA-nya juga ya. Iya, Kalau betul. di fashion belajar ya brand Iya, DNA. belajar Gitu. banget. Jadi aku sama Elin aja baru kita kenalan di WIC juga, kita nggak itu juga ya, Nggak rebutan pasar ya. Enggak. Heeh. Karena memang masing-masing tuh ada karakternya, ada keinginan sendiri. Iya. Walaupun misalnya gini, kita nargetin sama-sama wanita usia 35 gitu. Iya. Tapi secara konsep mungkin wanita 35 yang mencari daily office look, aku yang mencari mungkin baju untuk misalkan dia mau ke acara muslim wear atau apapun itu, carinya ke Kayo. Oh, Gitu. pernah berkolaborasi? Dah. Belum. Nah, ya. udah langsung deh. Pulang dari sini kolaborasi Iya, nih ya. boleh. Oke. Nah, kalau dari strategi pemasaran tadi kan kita ngobrolin tentang target market ya. Kemudian tadi ada DNA dan lain sebagainya. Nah, itu gimana cara menentukan penjualannya, mungkin media penjualannya, apakah melalui offline atau sekarang lagi tren nih ya, teman-teman naik kelas ini semua ke marketplace atau mungkin website. Nah, kalau dari Kak V dan Kak Elin ini gimana untuk brandnya sendiri, Oke. strateginya? Kalau aku sih nggak menutup semua distribusi channel ya. Kita apa aja gitu ya. Yang penting jualannya laku, bener nggak? Yang penting cuan. Iya, cuan. Nggak. Jadi gini. Ini para pejuang cuan. Iya, para pejuang cuan, betul. Wanita-wanita Haus heroik. cuan. Jadi gini, kalau dari distribusi channel itu kan bisa offline, bisa online ya gitu ya. Nah, dari kebetulan kalau pangsa pasar dari Kayo sendiri, aku tuh lagi coba berusaha mengkuatkan di online. Mungkin makanya belajarnya sama Upit nih gitu kan. Upit kan jago nih ya di online Nah, gitu kan. teman-teman yang mau belajar offline Nah, dan tuh. online, nanti kita ada kelasnya ya. Jangan Iya. lupa ikutin terus, follow Instagramnya Naik Kelas sama tonton YouTube-nya Naik Kelas Indonesia. Betul. Lanjut Kak. Ya, jadi kalau online bisa ke pakarnya, mungkin Mak Upit bisa belajar, aku atau teman-teman yang lain yang bisa online-nya jago ya. Kalau aku lebih banyak pangsa pasar itu sekarang di offline. Oh, offline ada ininya apa? Ada galeri tempat, ya? Atau, ada di mana galeri aja tuh Kak? Kalau galeri kan tempat kita sendiri di Kemang ya, gitu Oh ya. iya, Di Kemang. dekat KMC kan Mak Upit udah sempat mampir ya waktu Oh itu iya, ya. aku pernah mampir ke sana, kalap loh. Banyak banget. Desain-desainnya banyak banget, bagus-bagus. Makanya Iya. senang banget dikasih kesempatan di Thank you dandanin loh Mak Upit pakai udah pakai baju Kayo bajunya juga. Kayo nih. Nanti Langsung bawa gantian pulang nih. sama Elin. Iya. Terus udah gitu kalau di offline sendiri sering ikutan bazar. Oh, Nah, bazar. bazar sama Elin juga sempet ya Iya. waktu itu kan ikutan bazar gitu. Kita Pameran mungkin. pameran, betul. Iya. Pameran itu nggak terbuka aja yang dapat dari fasilitas dari pemerintah juga banyak gitu Iya. ya. Terus dapat mungkin kita ada yang berbayar juga ada gitu. Oke tuh nggak apa-apa ya untuk yang berbayar. Kalau selama itu
selama dilihat background checknya gitu dia berhasil mengadakan acara ya why not ya, karena kan kita juga di situ kita harus dalam setahun kita ada kalau aku sih ada pengelompokan berapa budget untuk offline gitu. Maksudnya untuk jualan offline tuh yang berbayar tuh ada berapa gitu loh. Misalnya terus di fashion kita ada fashion show. Nah, fashion show yang ada yang dapat fasilitas juga, ada yang berbayar juga sama. Kita ada penargetan juga untuk setahun itu fashion show di mana aja dan berapa itunya apa namanya budgetnya itu juga ada. Kayak gitu-gitu kalau offline. Nah, kalau online ini yang masih sedikit PR ya kalau buat di Kayo sendiri gitu ya. Mungkin ke depan itu mesti lebih baik lagi dengan tim-tim yang ada kayak aku dimaksimalin gitu. Coba Mungkin kita Elin gimana intipin tuh? Kak Elin nih, gimana nih? Nah. Strategi marketingnya gimana nih kalau dari Attire. attire ya? Iya. Jadi kalau V-Attire itu justru kebalikan dari Kayo. Jadi kita start langsung di marketplace 2016. Oh, oke. Oh, Karena langsung online ya. online. Padahal 2016 itu belum pandemi sebanyak ya. ini dan masih beberapa marketplace waktu itu. Tapi kita Di marketplace apa tuh Kak? waktu Kalau untuk itu fashion. kita start di Berry BNK, kemudian kita ke Hija BNK, terus kita ke Hitch Up, kita ke Zalora. Jadi kita sebelum pandemi kita udah hampir di semua marketplace V-Attire tuh ada. Oh, Karena langsung waktu- menjamur langsung gitu ya. menjamur, benar. Karena waktu itu gini loh, kita kan pas mau bikin produk ini, kita kan survei ya sama Upit. Jadi ternyata ini unik banget hasil surveinya ke calon target pasarnya. Mereka itu lagi seneng-senengnya nyoba online. Oke. Dan memang setelah hitung-hitungan ya secara budget gitu ya, kayaknya untuk kami yang startup waktu itu lebih pas untuk bisa lebih agile dari segi biaya itu ke online. Jadi kita maksimalin foto produknya, kan satu foto produk bisa ditaruh di beberapa marketplace Oke. gitu. Nah, tapi memang waktu 2019 kita memutuskan melakukan omni channel ya istilahnya, jadi online dan offline. Mhm. Online to offline, kenapa? Karena ternyata orang kalau beli produk online itu nggak bulat kalau nggak megang bahan, nggak hand feel. Nah itu gimana nih biar meyakinkan calon-calon customer yang cuman ngelihat di foto apakah bahannya dingin atau Nah, apa. Nah itu iya. untuk menarik customer itu seperti apa strateginya Mbak Elin? Iya, kalau aku waktu itu kita banyak awal-awal memang kita masih fokus kepada model. Tapi makin kesini kita membuat video mau Pit yang misalnya fokus kalau kita bilang ini bahannya nyaman atau apa. Nah nyaman itu kategorinya apa? Orang bilang nyaman dari video. Mungkin pori-pori bahannya. Oh lebih di zoom gitu Yes, ya? betul. Oke. Jadi teknik videonya juga kita mencari fotografer atau videografer yang paham gitu karakter dari produk itu seperti apa. Jadi videonya harus di zoom kah, detailnya harus sedetail ini nih, misalnya kayak gitu. Ada di sini ya, ada bawa patung nih. Contohnya ada bahannya, Iya. terus ada motifnya ya, ada Betul. bordil-bordelnya. Jadi di marketplace tuh kita berusaha untuk memaksimalkan foto dan video sebaik mungkin. Jadi orang yakin, dan kalau masih kurang yakin, kita waktu itu memang 2019 kan sempat ada di Metro Gandaria City tuh mau Pit Offline ya itu ya? offline. Iya, jadi ya udah kita arahin kalau emang pengen pegang banget nih, ya udah ada nih toko offline-nya kayak gitu. Dan ya kadang-kadang kita ikut bazar juga seperti itu. Wah seru juga ya ternyata teman-teman, jualan fashion itu ternyata nggak gampang. Dan ini alhamdulillahnya dua-duanya, yang satu mahir di offline, yang satu mahir di online. Tadi kalau online itu ternyata kuncinya itu ada di foto sama video. Dan itu lumayan juga ya budgetnya ya. Iya, sebenarnya lumayan, Untuk tapi cari fotografer yang Iya, expert, model iya. juga Model mungkin juga, ya, model betul. nggak cuman pakai patung aja. Iya. Mungkin nanti kapan-kapan mau Pit boleh ya. Harga cincai lah. Kalau kafe ternyata tadi ada pameran, baik pameran yang berbayar ataupun pameran yang dari program ya. Iya, Karena setahu iya. aku memang banyak departemen yang memberikan kesempatan Iya. baik di food ataupun fashion untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pameran, dan itu teman-teman bisa manfaatkan. Ada juga ternyata yang berbayar juga boleh juga ya. Yang penting tadi perhitungannya jelas ya. Iya, betul. Mungkin teman-teman bisa lihat target marketnya gimana. Apakah memang tempatnya ini strategis
Iya. perkantoran. Nah itu mungkin salah satu jadi pertimbangan. Dan satu lagi ternyata fashion itu ada di fashion show ya. Fashion show, Fashion betul. show. Dulu aku waktu kecil tuh suka tuh Fashion show ya. jalan-jalan gitu ya, Cocok. ala-ala gitu. Oh gedenya begini ya. Mungkin bisa dilanjutin lagi. Kayaknya sih setelah didandanin gini jiwa-jiwanya meronta-ronta ya. Jadi setiap tahun itu mengagendakan untuk fashion show ya. Iya. Kalau aku kebetulan juga ada di komunitas desainer juga gitu ya. Itu komunitas desainer itu kita biasanya ada mungkin ada kadang ada perwakilan dari mana gitu loh, dari BI atau dari mana gitu ya. Sempet aku mewakili salah satu instansi atau apa itu free nggak berbayar, itu diambil dari mungkin dari komunitas fashion gitu. Siapa dari komunitas fashion yang diberangkatkan lah untuk bisa dapat fasilitas Iya. itu gitu ya, sampai di dalam negeri maupun di luar negeri. Wah, gitu. udah pernah pengalaman di mana aja nih untuk fashion show dan pamerannya? Kalau fashion show sendiri, kalau aku masih di dalam negeri nih mau Pit. Waktu itu di luar negeri belum sempet waktunya bisa ikut gitu. Tapi kalau untuk pameran itu aku pernah di Rusia juga pernah dulu. Rusia. Di Rusia, terus udah gitu salah satu store untuk market kita juga ada di Malaysia juga. Aku udah masuk jadi juga saat ini sudah memasarkan ke Malaysia, pasar global juga ya. ke pasar global. Nah itu paling untuk itu dimaksimalin di dalam negeri dulu deh ya, Iya. gitu ya. Karena biar target kita market di dalam negeri juga luar biasa banyak, ya. bener. dan Kalau lihat itu di marketplace di mana lucu-lucu sekarang. Nah itu Iya. nyiasatinnya gimana kalau gimana yang tuh, Lin? setiap saat berubah gitu kan? Iya. Mungkin sedikit bocoran biasanya analisanya tuh lewat apa sih buat misalnya tren 2024 kadang-kadang nggak sampai setahun ya, sebulan aja udah Udah ganti apa dari selebgram atau dari apa, mungkin bocoran nih buat temen-temen yang Oke. nonton naik kelas nih, mau intip nih gimana nih. Jadi bicaranya tren nih ya, Mbak Upit ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau tren itu kan kalau kita ngikutin yang materinya kan ada WGSN ya. Ya kan betul. Mbak V kan. Terus nah tapi kalau di Indonesia kadang-kadang udah turun tuh udah beda Iya, banget iya. gitu loh, kayak tahun lalu tersage-sage gitu kan. Tahun ini tersimer-simer gitu. Oh ini warna ya? Warna. Oh kemarin Iya. lebaran kan, simmer-simmer Betul. semua ya. Tahun yang sebelumnya kan tersage-sage gitu kan. Nah kalau kita sih mungkin aku ya sharing aku ya Vetair gitu. Kalau kita kalau ngelihat tren itu sebenarnya lihat aja mungkin kayak 3 bulan atau 6 bulan yang lagi berjalan tuh seperti apa. Pada dasarnya Mbak Upit itu lagi sih sebenarnya ya. Mungkin tren itu berulang sekitar 4 tahun sekali. Oh, Gitu. siklusnya ya itu Siklusnya, ya. gitu. Oke. Ya Kayak- sih kadang-kadang kan tahun 70-an tiba-tiba muncul lagi, Bener. tahun 90-an muncul lagi. Cuman kayak padu padan aja Iya, ya. betul, padu padan aja. Nah, Muter-muter ya di bener situ ya kan Kak, Heeh. gitu, muter-muter di situ aja. Nah, sebenarnya PR-nya adalah bagi brand bagaimana memasukkan si tren itu ke dalam DNA kita. Iya, betul. Biar nggak lari gitu Iya. ya ke DNA-nya Iya. dari Masing-masing brand. masing-masing brand. Iya, Cafe gitu. juga sama seperti itu juga. Sama sih, sebenarnya ya kalau model atau apa segala macam itu kan berulang gitu kan. Itu tinggal kita padanin sama tren saat ini. Ya salah satunya juga mungkin di tren forecasting ya, kalau di EFC juga ada itu. Terus udah gitu gimana sih madu padanin misalnya sekarang baju dengan tren makram misalnya kan. Apa tuh makram? Makram itu seni kerajinan Kayak sulam gitu. bukan, dia pakai benang-benang gitu. Iya. Misal ya gitu ya. Itu kan teknik-teknik yang mungkin pada zaman dulu mungkin belum ada ya gitu. Kita maduin dengan Tren tren saat sekarang, ini iya. sama teknologi saat ini.
Aku paling seneng tuh Oke. mau pit. Misalnya baju-baju sekarang mungkin standar modelnya gitu-gitu kita bisa lihat di mana lah di Pinterest di mana ya. Tapi kita mungkin manu padanin nama laser cut. Laser cut kan belum ada yang untuk tahun dulu, yang zaman dulu belum ada Oh. dong gitu kan. Nah itu bisa manu padanin juga ke fashion. Padahal laser cut itu bisa ke macem-macem kan, bisa ke apa Kerudung, furniture, furniture, kerudung, benar, baju. kemana-mana gitu. Tapi bisa ke baju gitu. Jadi aku paling seneng madu padanin tuh ya salah satunya DNA-nya si Kayo nih madu padanin sama teknologi yang ada saat ini. Jadi gimana kita mix and match-nya untuk dengan ke teknologinya gimana gitu. Atau ada yang Oke. mungkin 3D gitu, desain 3D Oh gitu. iya, jadi ngobrolin Macem-macem gitu teknologi loh. itu sebetulnya fashion bisa Luas. adaptable juga Betul. ya. Ya betul, bisa kemana-mana maksudnya bisa Sekarang bordir juga kan kolaborasi. suka macem-macem ya. Iya, Iya. betul. Ada bordir yang ini Handmade. handmade, ada yang sulam, Iya. ada teknik sulam, macam-macam nih. Macam-macam. Mungkin spesialisasinya dari V-attire mungkin bordir lebih ini kali Itu ya. bordir itu pakai teknologi juga ya atau model kayak zaman dulu kayaknya zaman saya kecil tuh kalau bordir kayak digambar gitu Iya. ya, terus dia bener-bener manual gitu. Kalau sekarang beberapa kali Ada lihat digital. itu kayak sudah tinggal masukin gambar dia Betul. udah jadi. Betul ya, ada ya? Betul. Ada yang Oke. manual, ada Betul, yang ada yang pakai begitu. komputer soalnya. Iya. Kalau desain sendiri itu sudah menggunakan teknologi terbaru juga atau masih sketch mungkin? Kalau di aku belajar mesti bisa dua-duanya nih mau Pit. Bisa Oh. gambar secara ini manual, bisa juga dengan secara teknologi. Kita pakai AI ya, Iya, gitu sebenarnya. ya. Oh, Harus- terbuka juga ya sama Iya dong. AI loh. Iya. Luar biasa. Memang harus ya kita tuh harus Bukan terus AI, belajar ya. kayaknya AI ya. AI ya. AI itu singkatannya beda lagi tuh Oh, sama beda AI lagi tuh. ya? Oh, jadi dia seperti itu apa? Corel Design. Draw, tapi dia Oke. .ai ininya apa jenis softwarenya. Iya. Kayak Corel gitu. Itu kalau dari kita sekolah itu fashion pasti diajarin tuh. Itu base banget ya harus nguasain bisa, ya. harus bisa. Tapi kalau gitu. jahit nggak mesti bisa ya. Jahit harus juga sih. Harus juga. Kalau di kemarin di Esmo tuh harus pakai jahitan sendiri ya. Gitu. Jahit yang manual atau udah pakai mesin? Wah, pakai mesin dong. Kalau jahit manual mata udah. Masukin jarumnya aja perjuangan Iya. ya. Aduh, oke. Nah, kalau dari segi bisnis nih, eh, bisnis fashion itu menjanjikan gak sih secara cuannya gitu ya? Mana Gimana sih Erin? teman-teman menentukan harga kan sekarang banyak ya harga-harga yang perang ya. Kalau aku suka nemu tuh yang coret label lah, yang belum lagi case baju-baju apa tuh yang impor-impor Iya. gitu. Nah, dari teman-teman pelaku usaha sendiri bagaimana gitu menentukan dari mulai menentukan harga, kemudian gimana dapat revenue-nya, itu seperti apa? Iya, itu pertanyaannya bagus banget ya. Ini kayak ngulik Ini BMC bukan dapur ya. Iya, ini luar biasa loh pertanyaannya. Oke. To the point banget ya. Gak apa-apa, ini sharing ya. maksudnya. Iya, ini kan teman-teman banyak yang nonton yang penasaran, mungkin masih banyak juga yang pengen menentukan usahanya. Aku bingung nih, karena dari kemarin itu kita tergabung di Jawara ya. Iya, I love you. Nah kemarin kita udah ngundang yang fashion, kemudian yang tari, makanan. Nah sekarang fashion, mungkin nah ini bisa jadi sumber inspirasi buat teman-teman, anak-anak muda yang juga pengen memulai berwirausaha. Iya, betul. Kembali ke cuan, Iya. gimana? Jadi kalau kategori bisnis fashion nih ya, kita ngomong yang gede dulu nih ya. Kategori bisnis fashion tuh menurut aku prospektif, kenapa? Karena dia masuk kategori sandang pangan papan ya. Itu secara Itu premier kan, needs primer. primer needs. Premier nama rumah sakit. Iya, primer needs ya, kebutuhan primer kan ya, mau Iya. fit ya, itu satu. Terus bicara cuan juga, nah ini kalau tadi pertanyaan tentang harga gitu kan ya, nentuin harganya gimana, terus kemudian cuannya gimana. Nah ini sebenarnya balik kalau ngomongin ini tuh kayak harus sekaligus juga dengan ngomongin si target pasar dan value yang mau kita kasih nih, mau Upit gitu. Memang betul yang terjadi di pasar tuh perang-perang harga gitu ya. Nah, gimana sih brand ini bisa survive sebenarnya dan bisa tetap cuan. Nah, kalau kayak gitu memang kita tuh sebagai brand mesti, kalau menurut aku ya, kita bisa menjawab nih si solusi terhadap si target pasar kita.
sebenarnya si target pasar kita tuh butuh apa sih? Kita bisa nggak jawab itu? Karena ketika kita bisa jawab itu, insya Allah ya Mbak Uvi akan terciptakan loyal customer kan. Oke. Balik lagi. Jadi maupun kanan kiri perang harga ya mungkin kita ada lah beberapa kali ikut ya promo-promo harga coret gitu ya. Kan ibu-ibu senang kan Mbak Uvi ya. Oh iya pastinya kalau udah harga coret, apalagi kalau udah flash sale tuh, wah, udah langsung auto gitu. masuk keranjang, di check outnya ntar kan. Nah kan, jadi yang penting gimana kita bisa riding the wave sebenarnya ya. Pokoknya kita ikut gitu. Tapi percayalah ya, maksudnya ini pengalaman aja ya. Ketika udah kita lihat nih datanya, ternyata ujung-ujungnya pembeli loyal itu ada kok. Itu yang bikin kita survive gitu sampai sekarang. Dan mereka tuh nggak tergantung dengan si harga coret tadi. Oke. Gitu. Ini pengalaman dari V Aku. Attire. Kalau Dari Kayo, aku kurang lebih sih hampir sama ya, karena kan kita punya pangsa pasar sendiri gitu ya. Walaupun ya benar tadi sama-sama nih 35 mungkin sampai 45 mungkin, tapi maksudnya yang mau bergaya seperti Kayo, yang seperti V Attire kan beda-beda ya, ya gitu ya. sesuai dengan ininya, karakter dari orangnya ya, betul. Karena loyalitasnya kadang-kadang aku udah enak pakai baju kamu gitu, sering tuh customer kayak gitu, aku maunya baju kamu, desain kamu gitu. Itu sering banget gitu loh. Itu salah satu yang kita harus jaga loyal customer. Karena dari situ tuh berkembang nanti. Misalnya dia punya market apa, aku contohnya seragam gitu. Seragam sebenarnya bukan lini bisnis dari si Kayo sendiri, tapi karena ada permintaan Ada di pasar. permintaan dari pasar, Itu jadi mengikuti. Dan itu ketika itu aku ikut pameran loh Maupit. Itu pameran dari tidak berbayar pada saat itu ya, dari BI juga. Makasih nih, fasilitas BI emang luar biasa ya, kita udah pernah merasakannya di salah satu acara MUFES pada waktu itu. Itu direksi BCA sendiri yang lihat baju aku terus pengen pakai baju aku untuk direksi dan komisaris plus sama manajerial untuk foto akhir tahun pakai baju seragam. Oh jadi dari Kayo. borongan ya satu Iya. company, wah. Yes. Nah teman-teman bisa ngitung sendiri ya kalau borongan gitu berapa tuh revenue-nya. Iya. Nah kayak gitu-gitu tuh Maupit, maksudnya kita nggak tahu ya, maksudnya kita tiba-tiba gitu ada temen seragam juga mau gitu, tapi ya memang membuka semua ke omnichannel tadi deh tuh. Iya. Apa deh tuh ya, Oke. yang itu kita nggak menutup semua hanya satu aja, Iya. hanya satuan atau apa ya, enggak juga. Itu kan bisa menghidupi untuk beberapa lumayan gitu. Makanya maksudnya untuk pangsa pasarnya itu luas sebenarnya ya gitu ya. Bisa jangan khawatir deh kalau teman-teman mau berbisnis juga di fashion, Tuh. harus punya karakternya sendiri kayak Itu gimana. sebenarnya. Jadi yang perlu ditentuin itu adalah karakter dari brandnya. Yes. Tadi udah dibahas bahwa yang paling penting itu produk kita menjawab kebutuhan dari customer. Iya. Setelah kebutuhannya terjawab, tadi dispilin loyal ya. Nanti Yes. karena dia merasa terpenuhi, dia happy gitu kan, dia puas sama produknya, dia akan jadi customer loyal. Betul. Habis itu udah nggak mikir lagi deh tuh harga, Iya. bener ya? Yes. Ah, Iya. Bener juga sih, kalau kayak aku kan udah nyaman sama satu brand, ya pengennya Itu terus pakai itu kan, terus. gitu. Bener banget sih, bener. Berarti ada tips-tips selain itu, selain tadi mungkin menjawab kebutuhannya, gimana teman-teman menjaga customer loyal itu biar nggak pindah nih ke brand lain atau tergoda dengan harga-harga coret lah atau mungkin brand-brand luar, karena kan sekarang juga lagi digalakan ya untuk kita menggunakan produk-produk dalam negeri. Iya betul. Ya karena nggak kalah keren loh. Aku aja kalau misalnya pameran gitu suka lihat-lihat itu keren-keren loh baju-baju desain-desainnya lokal itu gitu. Udah nggak harus yang branded gitu. Nah gimana mungkin langkah-langkah teman-teman untuk ngejaga customer loyalnya Iya. atau mungkin nge-grab market baru biar Oke. bangga menggunakan brand lokal. Iya. Kalau aku jaganya sih sebenarnya balik lagi relationship ya sama si loyal customer itu. Mungkin Elin mungkin sama gitu ya. Kita jaga setiap tahun atau setiap bulan atau inget sama dia deh gitu loh untuk kasih info. Jangan lupa, mereka tuh selalu bilang kalau ada model baru lagi tolong ya Kasih diinfo. tahu, ya. Itu kita jangan miss. Atau hal-hal kecil mungkin aku mau bikin ini buat ulang tahun aku. Nah mungkin ulang tahun ke depan kita ingat juga gitu, kan kamu mau ulang tahun
tahun mau bikin lagi nggak gitu loh. Jadi Oke. ada trik-trik seperti itu yang kita mungkin kadang-kadang itu di luar dugaan ya gitu Elin ya. Terus udah gitu mungkin di luar itu bisa berteman ya sama customernya, itu why not gitu loh. Kita punya satu satu kesenangan gitu bareng-bareng, taunya dia temennya siapa itu kita nggak akan tahu, itu bisa jadi rejeki juga buat kita gitu. Jadi menjadi saudara untuk customer itu sendiri ya. Iya. Oke. Gitu. Sama nambahin ya Mbak Upit, mungkin kalau kita bisa kasih servis layanan purna jual nih Mbak Upit. Betul. Let's say Ini udah misalnya masuk ke CRM ya. CRM, iya kan? Gimana menjaganya? Kayak sesimpel gini loh Mbak Upit, boleh nggak sih Kak, misalnya ada yang WhatsApp gitu, Kak ini kalau nggak cocok buat ibuku gitu, boleh nggak aku tuker size? Boleh. Kalau aku Itu tuh salah boleh. satu layanan Iya, purna jual iya. ya. Betul, Betul. karena mereka Atau mungkin ada yang mungkin kayak menerima repair Oh iya, gitu ya. banget. Oh ini kancingnya lepas pas, gitu iya, ya. betul. Boleh nggak nih? Atau mungkin kesangkut apa ini bisa Minta di ya. repair yang kecil-kecil gitu. Iya. Mungkin boleh ya. Boleh, itu aku kan kebetulan aku ada di Sarinah juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kepanjangan gitu, Oh terus udah iya gitu ya, bisa dipotong gitu ya, bisa terus ya. agak gede nih Mbak, dikit tangannya aja gitu. Boleh nggak? Itu kita free loh. Gitu. Jadi Oh, itu tidak gitu-gitu dikenakan biaya nggak, aku lagi? nggak kenain Oke. biaya karena itu salah satu ini kita ya, servis kita. Servis. Karena masing-masing pasti punya strateginya ya Iya. untuk itu ya, servis gitu loh. Kayak gitu-gitu. Bener tuh kata Elin, ya kayak gitu-gitu penting juga Iya. gitu. Itu salah satu untuk menjaga loyalitas customer Iya, ya. mereka merasa diperhatikan ya. Heeh. Oke, jadi After sales service. after Iya. sales service. Nah, teman-teman mesti note nih. Tadi berarti database customer. Database customer teman-teman harus punya dan harus personal. Tadi Iya. ada yang dibahas ulang tahun pesen. Jadi nanti di reminder nanti di tahun berikutnya atau Iya. mungkin pas Iya. lagi ada yang pesen buat acara lamaran, mungkin nikahannya gitu ya, Iya. atau pas anniversary-nya gitu. Jadi itu database yang memang teman-teman harus punya. Kemudian layanan purna jual juga teman-teman bisa adjust sesuai dengan segmennya teman-teman. Betul. Tadi ada kafe Kak Atire ini dia Boleh tukar size. ada tukar size, ada ya repair tipis-tipis juga boleh iya. dan itu tidak dikenakan biaya. Iya. Boleh juga nih nanti diintipin ya link Instagramnya nanti kalau mau intip model-modelnya boleh banget. Next rencana kedepannya seperti apa nih buat temen-temen nih? Iya. Kayak punya pengembangannya kah atau tetap konsisten dengan DNA-nya mungkin? Iya, kalau di V-Attire perencana ke depan sih kita pingin kan DNA kita kan lebih kepada outlook ya, functional trendy gitu. Jadi insya Allah ke depannya kita tuh pingin V-Attire tuh jadi kayak one stop shopping gitu loh Mak. Jadi kalau misalnya mau kerja ya udah one stop, kita punya dari atasan, bawahan, dress, kan boleh ya pakai dress ke kantor, kan lucu juga ya Mak. Outer, kemudian mungkin nanti ke depannya kita bisa tambahin aksesoris kantor gitu, bags atau sepatu seperti itu. Jadi kita akan mungkin lebih mempertajam DNA kita. Kita akan jadikan V-Attire ini one stop shopping Wah, experience. keren banget nih. Targetnya ya. Untuk Kalau- berapa tahun ke depan itu? Itu rencana sih mungkin 3 tahun ke depan mau 3 kayak tahun gitu ke Mak, depan. gitu. Oke. Kalau Kak Kayo nih, Kalau brand aku Kayo. sendiri ya, kalau aku sendiri sih lebih mungkin kalau untuk tahun ini nih lebih perbanyak kolaborasi setahun 2 tahun ini ya Iya. gitu ya, karena aku yakin kolaborasi itu bukannya hal yang apa ya, sekarang tuh udah banyak banget gitu dan betul banget. membawa rezeki juga Iya, gitu ya. bener. Jangan takut dengan kolaborasi. Kalau Iya. aku ya makin banyak ilmu, makin banyak kolaborasi, makin banyak temen, itu makin luas market kita. Kalau aku percaya itu gitu. Setuju sih. Iya, itu salah satunya. Terus mungkin memperluas akses pasar ya dari Iya. dalam negeri, mungkin beberapa di kota-kota di Indonesia pengen coba ngiterin nih mana Iya. aja yang kebutuhan fashion. Ya karena mungkin berbeda juga ya. Kadang orang yang di Jakarta Betul. sama yang di Surabaya Iya. punya
tren yang berbeda ya, Iya. walaupun kita satu sama ya, Iya. satu Indonesia. Terus yang menariknya lagi Maupit dari brand fashion Kayo ini, ternyata pangsa pasarnya bukan di kota aja, kota-kota besar gitu. Ternyata aku punya market di Makassar lah yang tiba-tiba pengen bajunya dari atas ke bawah pakai Kayo. Aku juga kaget juga ya, sampai hijab-hijab gitu yang identik gitu ya, banyak juga kayak gitu. Ternyata makanya harus akses pasarnya kita harus Harus memperluas perluas ya. dan memudahkan mereka untuk reach ya. Mereka Iya. langsung tahu, oh kalau ke Sarinah aku harus mampir ke Kayo, Kayo. gitu Iya. misalnya. Nah itu yang kadang-kadang buat kita juga sebagai pelaku fashion sama pebisnis fashion itu jadi ngerasa bangga ya, satu. Yang Iya. kedua juga ngerasa oh kita masih dibutuhin dan kita masih masih karya-karya kita tuh masih Itu jadi disenengin. penyemangat ya. Iya. Jadi makin semangat. banget. Oke, jadi sebetulnya untuk bisnis fashion ini antara 5 sampai 10 tahun ke depan masih aman dong ya? aman Insya Allah lah. Tadi aman, kata Maupit. Atau makin Elin kan makin sandang menarik pangan, malah. Sandang pangan papan. itu udah termasuk Iya. kan gitu ya. Oke, jadi memang teman-teman nih dari tadi kita ngobrolin tentang fashion, ternyata memang bisnis fashion itu juga menjanjikan ya. Iya. Jadi jangan khawatir, jangan takut kita berkompetisi di bisnis yang sama karena kita punya DNA-nya masing-masing. Betul. Lagi-lagi ini soal durasi ya. Padahal masih seru loh, masih banyak banget yang pengen kita bahas, tapi mungkin next ya Iya. kita ngobrol lagi ya. Pastinya. Jadi thank you banget ini buat Kak Sama-sama. Makasih, Elin, Maupit. buat Makasih, Cafe Elin. sudah Iya. meluangkan waktunya di kesibukan weekend loh. Ini kita weekend loh. Iya. Kita culik mereka berdua ke sini. Thank you banget sudah mampir ke Sama-sama. podcastnya Banget. Naik Kelas Indonesia. Nah buat teman-teman yang mungkin lagi menonton, ikutin terus untuk videonya kita dari episode 1 sampai dengan sekarang, karena banyak banget yang bisa teman-teman ambil Iya. untuk dari memulai usaha sampai bisnisnya seperti apa, cari modal, perizinan, itu kita akan bahas semua. Jadi sekali lagi thank you banget ya. Sama-sama. Jangan bosan kesini nanti kalau Nggak kita undang dong. lagi. Ini ngomong-ngomong bermanfaat ya nggak? Iya, mungkin ada closing statement dari Kak V dan Kak Silahkan. Elin, silahkan buat teman-teman. Buat teman-teman yang ke situ ya. Oke. Ke sini. Oke. Buat teman-teman yang lagi ingin belajar bisnis, apapun jenis bisnisnya, mungkin kalau pesan dari saya tuh pertama sih cari your strong why ya. Kenapa mau berbisnis itu gitu. Karena kalau berbisnis itu kalau buat saya seperti mengarungi samudra. Jadi ada momen di mana kayak lagi down banget. Nah, ketika lagi begitu balik lagi kenapa kita mau berbisnis, dan yang kedua mungkin disiplin aja dengan rencana yang udah kita buat gitu ya. Keren. Iya, itu aja. Oke, kalau aku pribadi ya, kalau untuk bisnis di fashion ini, pokoknya jangan takut untuk mencoba. Karena latar belakang fashion atau enggak gitu, kita berangkat dari passion, kita juga bisa sukses loh gitu. Jadi jangan khawatir untuk itu. Sama mulai bisnis aku juga mulai bisnis fashion ini kan di umur yang mungkin nggak tua sih sebenarnya, cuman maksudnya agak matang ya, Agak gitu matang ya. Itu terbuka untuk semua kalangan gitu ya. Jadi jangan takut untuk memulai bisnis di usia yang matang. Iya. Oke, luar biasa banget closing statement dari teman-teman bidadari-bidadari Jawara ini ya. Jadi sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas.